Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Cendekiawan muslim terkemuka Ziauddin Sardar pernah punya cerita menarik. Ada seorang jemaah haji katanya di depan Ka'bah berdoa meminta mobil mewah, mobil BMW, mobil Mercy. Seorang askar yang ada di dekatnya mengingatkan kepada si jamaah, di masjid, di tempat Ka'bah, di depan Ka'bah ini jangan meminta duniawi, mintalah iman dan takwa, katanya. Si jamaah haji langsung menjawab, kalau iman dan takwa saya sudah punya, yang belum mobil mewah, mobil BMW atau mobil Mercy, katanya. Ribuan kilometer dari Tanah Suci, saya pernah menjumpai seorang jamaah masjid yang ngedumel, ngomel-ngomel setelah sholat Jumat. Masa khotib tadi nyuruh kita ngejar akhirat? Lah dunia aja belum dapat, kok disuruh ngejar akhirat? Dua fragmen ini menarik untuk dikaji. Kita kayaknya dan bahkan mungkin menurut saya seharusnya juga memberikan kiat-kiat ekonomi setiap kita bertemu dengan majelis atau dengan sholat Jumat dan sebagainya. Perlu kita berikan dorongan bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi agar lebih baik, agar berprestasi dalam ekonomi, agar bekerja keras di bidang ekonomi. Sebuah aktivitas yang tidak kalah penting dengan peribadatan. Karena kita tahu banyak pengaruh prestasi ekonomi, kondisi ekonomi terhadap peribadatan. Saya ingin contohkan yang paling ekstrim. Beberapa kajian mengungkapkan bahwa terjadinya perceraian di kalangan masyarakat, penyebab utamanya sebagian besar karena faktor ekonomi. Jadi kondisi ekonomi menjadi penyebab terjadinya keretakan. Anda bisa bayangkan sebuah ibadah yang bernilai strategis. Kita tahu nikah itu disebut oleh satu hadis adalah separuh dari agama. Berantakan karena ekonomi. Jadi kita perlu dalam berbagai kesempatan memberikan dorongan bagaimana bekerja keras meningkatkan prestasi ekonomi. Apalagi kita tahu banyak peribadatan dalam Islam yang mensyaratkan kemampuan ekonomi. Berzakat harus mampu secara ekonomi, berhaji perlu biaya dan itu harus mampu secara ekonomi. Jadi kondisi ekonomi yang tidak stabil, ya katakanlah nestapa, sengsara, itu juga berbahaya. Ada satu hadis yang kita mungkin pernah kita dengar, kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Jadi kemiskinan itu bisa mudah menggoyahkan akidah. Jadi sangat jelas. Cuma kadang-kadang kita ini terlalu asyik berceramah, menyampaikan pesan-pesan moral soal akhirat. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana mendorong umat berprestasi dalam bekerja. Mendorong etos kerja umat. Ini penting. Tentu dorongan ekonomi, dorongan mengejar dunia ini berangkat dari kesadaran spiritual, kesadaran peribadatan. Juga dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang profesional. Bukankah kita sering dalam berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah atau wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa sukses dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini kan gambaran bahwa soal dunia itu jangan dilupakan. Karena dampaknya, efeknya juga sangat berbahaya jika umat mengalami problem-problem ekonomi. Itu saja barangkali sebuah pemikiran sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.